Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Romanti Silva Puspitaningrum. Kali ini kita akan belajar demokrasi terpimpin. Apa sih demokrasi terpimpin itu? Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang berjalan dari tahun 1959 sampai 1965, di mana dalam sistem demokrasi ini seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpin negara yang ketika itu dipegang oleh Presiden Soekarno. Ciri-cirinya, yang pertama ada dominasi presiden. Presiden Soekarno berperan besar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Nah, salah satu ciri demokrasi yang paling dominan ini yaitu kekuasaan presiden yang mendominasi. Demokrasi jenis ini menempatkan presiden di atas kekuasaan segalanya di pemerintahan Indonesia. Hal ini menjadi pemicu terjadinya kesenjangan yang berlangsung di Indonesia saat itu. Akibatnya, presiden yang memiliki kekuasaan tertinggi dapat dengan mudah menyingkirkan pihak yang dia anggap tidak sejalan atau bertentangan di bidang politik. Ciri yang kedua, terbatasnya peran partai politik. Nah, partai politik ini memiliki ruang gerak yang terbatas di masa demokrasi terpimpin. Anggota yang menjadi jabatan dalam pemerintahan tidak lagi diambil dari partai politik. Tugas partai politik saat itu hanya mendukung presiden dan kebijakannya. Ciri yang ketiga, terbatasnya kebebasan pers. Jadi tidak hanya partai politik, pers juga dikekang dan tidak dapat menyalurkan aspirasi politik rakyat. Beberapa oknum juga membatasi kebebasan pers sehingga bangsa Indonesia dikenal menutup diri ketika itu. Ciri yang keempat, meluasnya peran militer sebagai unsur politik. Nah, peran militer di masa demokrasi terpimpin ini diperkuat. Mereka dibekali senjata dan ditugaskan sebagai pelindung, khususnya bagi Presiden Soekarno. Ciri yang kelima, berkembangnya pengaruh Partai Komunis Indonesia. Paham komunis ini juga menyebar dengan cepat, khususnya karena terdapat hubungan timbal balik antara PKI dengan Presiden Soekarno. Masa demokrasi terpimpin ditandai dengan dikeluarkannya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berisi tidak berlakunya UU TS 1950 dan berlakunya kembali UUD 1945, dibubarkannya konstituante, dan pembentukan MPRS dan DPAS. Dekret Presiden ini dilatar belakangi oleh kegagalan Badan Konstituante untuk menetapkan UUD baru sebagai pengganti dari UU TS. Anggota konstituante mulai bersidang pada 10 November 1956. Tapi pada kenyataannya hingga tahun 1958 belum juga berhasil merumuskan UUD yang diharapkan. Sementara itu, kemudian pendapat demi pendapat yang menginginkan untuk kembali kepada UUD 1945 muncul dan semakin kuat di kalangan masyarakat. Menanggapi hal tersebut, Presiden kemudian menyampaikan amanat di depan sidang konstituante yang isinya menganjurkan untuk kembali ke UUD 1945. Ini pada 9 Juli 1959, Kabinet Juanda ini resmi dibubarkan. Kabinet Juanda adalah kabinet terakhir di masa demokrasi liberal dan diganti menjadi Kabinet Kerja yang dilantik 10 Julinya. Kabinet Kerja ini memiliki program yang disebut Triprogram, meliputi masalah-masalah sandang pangan. Ini karena ketika pada masa demokrasi liberal program kerjanya belum terlaksana dengan maksimal, sehingga perekonomian Indonesia ketika itu merosot, sehingga perlu ada pembaruan dalam masalah sandang pangan. Program yang kedua meliputi keamanan dalam negeri. Ini kita tahu sendiri pada masa demokrasi liberal terjadi beberapa pemberontakan di beberapa daerah seperti PRRI Permesta,
DITII, dan sebagainya. Kemudian programnya pengembalian Irian Barat. Ini juga pemerintah masih berusaha memperebutkan Irian Barat dari Belanda. Peta kekuatan politik nasional. Apa sih peta kekuatan politik nasional pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin? Yang pertama, ketika itu ada PKI, Soekarno, dan juga TNI AD. Era demokrasi terpimpin ditandai dengan hadirnya Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai partai politik yang paling dominan dan TNI AD sebagai kekuatan pertahanan keamanan. Hubungan antara PKI dan Soekarno pada masa demokrasi terpimpin merupakan hubungan timbal balik. PKI memanfaatkan popularitas Soekarno untuk mendapatkan massa. Ketika MPRS mengangkat Soekarno menjadi presiden seumur hidup, PKI ini memberikan dukungannya secara penuh. Sementara itu, TNI AD melihat perkembangan yang terjadi antara PKI dan Soekarno dengan curiga. Nah, otoritas dan kedudukan Soekarno sebagai penentu kebijakan-kebijakan politik menjadikannya sebagai ajang perebutan dua kekuatan politik besar, yaitu antara TNI dan juga PKI untuk saling mendekati dan mempengaruhi presiden. TNI dan PKI ini sama-sama berlomba-lomba mendekati dan mempengaruhi presiden. Tentara sangat mewaspadai kedekatan Soekarno dengan PKI yang digunakan PKI sebagai sarana pendukung demi gagasan nasakomunisasi. Nasakom ini kepanjangan dari nasionalisasi, agama, dan komunis yang ketika itu didengungkan pada masa demokrasi terpimpin. Next, kondisi politik di masa demokrasi terpimpin. Ini ada kebijakan dalam negeri. Soekarno membentuk MPRS dan DPAS yang dipilih langsung olehnya. Untuk DPAS, ketuanya adalah beliau. Jadi Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS dibentuk berdasarkan penetapan presiden, yang anggotanya ditunjuk dan diangkat oleh presiden. Keanggotaannya ini terdiri dari anggota DPR, utusan-utusan daerah, serta wakil-wakil golongan karya. MPRS ini diketuai oleh Khairul Saleh dengan tugas menetapkan garis-garis besar haluan negara atau yang kita kenal GBHN. Salah satu ketetapannya adalah menetapkan Soekarno sebagai pemimpin besar revolusi. Nah, Dewan Pertimbangan Agung Sementara ini juga dipimpin langsung oleh Soekarno ya. Pidato penemuan kembali revolusi kita dijadikan garis-garis besar haluan negara dan diberi nama Manifesto Politik Republik Indonesia. Lewat sidang umum MPRS, Soekarno ditetapkan sebagai presiden seumur hidup. Jadi demokrasi terpimpin ini ditafsirkan dari sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kata dipimpin ini kemudian ditafsirkan bahwa demokrasi harus dipimpin oleh seorang presiden. Presiden kemudian membentuk DPR-GR setelah DPR sebelumnya menolak RAPBN. Partai Masyumi dan PSI juga dibubarkan karena pemimpinnya terlibat dalam pemberontakan PRRI Pemesta. Dibentuk Front Nasional sebagai satu-satunya organisasi yang memperjuangkan cita-cita proklamasi dan UUD 45. Front Nasional dibentuk berdasarkan penetapan presiden, yang dimana dalam penetapan itu disebutkan bahwa Front Nasional adalah suatu organisasi massa yang memperjuangkan sila-sila proklamasi dan cita-cita yang terkandung dalam UUD 1945. Front Nasional ini diketuai oleh Soekarno. Lembaga tinggi negara seperti MPRS, DPR-GR, DPA, Depanas, dan Front Nasional diintegrasikan dan disebut regrouping kabinet. Nah, dengan penggabungan
ini ya, maka pemimpin lembaga-lembaga negara tersebut diangkat menjadi menteri dan ikut serta dalam merumuskan dan mengamankan kebijakan pemerintah. Presiden mengambil alih pimpinan tertinggi militer dan membentuk komando operasi tertinggi, menerapkan paham Nasakom atau nasionalisme, agama, dan komunis dalam lembaga negara. Next, ada kebijakan luar negeri. Ini pada masa demokrasi terpimpin muncul istilah Old Devo, yaitu negara-negara kapitalis yang cenderung kolonialis, dan juga Nevo, negara-negara anti-kolonialis dan imperialis. Kemudian dijalaninya politik mercusuar, ini pengadaan proyek-proyek besar untuk mengangkat Indonesia menjadi negara yang terkemuka. Jadi proyek mercusuar ini adalah proyek pembangunan monumen dan juga gedung besar, serta penyelenggaraan kegiatan internasional yang dilakukan di Indonesia pada masa pemerintahan demokrasi terpimpin. Tujuan dari proyek mercusuar ini adalah untuk menunjukkan kemajuan Indonesia ke dunia. Tapi pembangunan ini sebenarnya hanya mengejar gengsi saja dan tidak efektif sebagai kebijakan diplomasi. Nah, contoh pembangunan ini adalah pembangunan Stadion Senayan yang digunakan untuk Asian Games dan juga Ganevo. Kemudian ada pembangunan Monas juga, pembangunan patung Dirgantara, dan pembangunan gedung DPR MPR. Nah, pembangunan besar-besaran proyek mercusuar ini membuat beban anggaran yang sangat berat. Proyek ini membuat kondisi ekonomi menjadi semakin berat karena tidak mengatasi kebutuhan mendasar rakyat yang memerlukan infrastruktur dan sarana perekonomian seperti jalan dan juga pasar. Nah, akibatnya terjadi krisis ekonomi di masa terpimpin. Kebutuhan sehari-hari seperti minyak, terus beras, telur sulit didapatkan. Inflasi juga meningkat sangat tajam dan menyebabkan harga-harga menjadi melambung tinggi. Nah, kondisi krisis ini memudarkan kepercayaan rakyat terhadap Presiden Soekarno. Politik poros ini Indonesia melaksanakan hubungan istimewa dengan RRC, Kamboja, Vietnam Utara, dan juga Korea Utara. Jadi Indonesia ketika pada masa demokrasi terpimpin ini sangat dekat dengan negara-negara yang beraliran komunis. Nah, kebijakan-kebijakan politik yang tadi sudah disebutkan ini tentunya tidak lepas dari berbagai kecaman karena adanya penyimpangan. Seperti tadi ada penetapan Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Kenapa ketika itu Presiden Soekarno bisa ditetapkan sebagai presiden seumur hidup? Nah, karena waktu itu UUD 1945 belum diamandemen. Pasal 7 saat itu hanya disebutkan bahwa presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya boleh dipilih kembali. Nah, itu menjadi alasan kenapa Soekarno diangkat menjadi presiden seumur hidup. Kalau sekarang sudah diamandemen dan pasal itu sudah tidak ada, jadi tidak ada yang namanya presiden seumur hidup. Selain itu, keberadaan MPRS dan juga DPAS ini juga menuai kontroversi. Kenapa menuai kontroversi? Karena tidak lain, itu pembentukannya juga dibuat langsung oleh presiden, bahkan juga diketuai oleh Presiden Soekarno. Semuanya ada di kendali tangan presiden. Next, ini ada pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Jadi ada peristiwa penting di masa demokrasi terpimpin ini. Salah satunya yaitu ini pembebasan dan pengembalian Irian Barat. Yang ketika itu melalui jalur diplomasi dengan melakukan perundingan bilateral, sidang PBB, dan juga dukungan dari negara peserta KAA dan sidang Majelis Umum Menteri Luar Negeri.
Kemudian juga melalui konfrontasi ekonomi juga dilakukan upaya memblokir kebutuhan Belanda di Indonesia seperti melarang media cetak dan film berbahasa Belanda. Kemudian ada nasionalisasi perusahaan Belanda di Indonesia, mengalihkan pusat pemasaran komoditi RI di Belanda ke Bremen, Jerman, dan sebagainya. Kemudian juga ketika itu melarang maskapai penerbangan Belanda melakukan penerbangan dan pendaratan di wilayah Indonesia dan memberhentikan semua perwakilan konsuler Belanda di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu melalui bentuk konfrontasi militer, ini dilakukan pemutusan hubungan diplomatik dengan Belanda. Sampai pada tanggal 19 Desember 1961 itu Presiden Soekarno mengumumkan Trikomando Rakyat atau Trikora di Yogyakarta pada acara peringatan agresi militer kedua Belanda. Isi Trikora itu adalah yang pertama, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat, tanah air Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan mobilisasi umum. Next, peristiwa penting selanjutnya pada masa demokrasi terpimpin yaitu ada konfrontasi dengan Malaysia. Nah, pada 1961 muncul rencana pembentukan Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Brunei, dan Sabah. Indonesia menentang karena dianggap bahwa pembentukan federasi ini adalah proyek neokolim Inggris yang membahayakan revolusi Indonesia yang ketika itu belum selesai. Kenapa sih Indonesia ini sangat menentang dengan pembentukan Federasi Malaysia? Karena menurut Soekarno, negara Malaysia ini adalah negara boneka yang dikendalikan oleh Inggris. Inggris juga pernah menjajah Indonesia. Pada awal tahun kemerdekaan, banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh Belanda untuk kembali menjajah Indonesia. Atas dasar itulah dikhawatirkan pembentukan negara Malaysia merupakan upaya penjajahan kembali oleh Inggris. Mengingat ketika itu Borneo Utara atau negara bagian Sabah dan Sarawak juga ikut menjadi bagian Malaysia. Dengan pertahanan yang belum begitu baik, ditakutkan ada upaya penjajahan kembali melalui Borneo. Ini diadakan KTT Mapilindo dan PBB membentuk tim investigasi. Sebelum investigasi selesai, Malaysia sudah memproklamasikan Federasi Malaysia. Soekarno pun kemudian mengeluarkan Trikora dan konfrontasi Ganyang Malaysia. Isi Trikora itu perhebat ketahanan revolusi Indonesia dan bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaysia, Singapura, Sabah, Sarawak, dan Brunei untuk mengubarkan negara boneka Malaysia. Peristiwa penting selanjutnya ada peristiwa G30 SPKI. Menjadi pada 30 September malam hingga 1 Oktober dini hari terjadi penculikan dan pembunuhan perwira angkatan darat, termasuk penculikan 7 jenderal. Berita tentang G30S ini segera menyebar pada tanggal 1 Oktobernya dan menimbulkan kebingungan di masyarakat. Peristiwa G30S mengubah konstelasi politik Indonesia dan menandai berakhirnya demokrasi terpimpin. Jadi hubungan demokrasi terpimpin dengan G30 SPKI lainnya adalah sebagai pemicu munculnya gerakan tersebut. Jadi hubungan PKI dan militer semakin memanas pada tahun 1965 akibat rencana Presiden Soekarno untuk membentuk Angkatan Kelima yang terlepas dari ABRI atau Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan mempersenjatai buruh dan juga petani. Hubungan yang semakin buruk tersebut menjadi cikal bakal munculnya gerakan pemberontakan PKI. Selepas
peristiwa G30 SPKI itu, sistem pemerintahan demokrasi terpimpin tidak lagi berlaku di Indonesia dan memicu Presiden Soekarno untuk melepas jabatannya melalui Super Semar dan menyerahkan kekuasaan yang tidak terbatas itu pada Soeharto yang pada saat itu menjabat sebagai Panglima Angkatan Darat. Next, ada kondisi ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Jadi, kondisi ekonomi pada terpimpin ini sangat terpuruk akibat pemberontakan yang terjadi. Untuk mengatasi keadaan ekonomi pada masa ini, sistem ekonomi berjalan dengan sistem komando, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai negara atau minimal di bawah pengawasan negara. Ini upaya pemerintah yang pertama, pembentukan Depernas dan Bappenas. Pada 15 Agustus dibentuk Dewan Perancang Nasional atau Depernas yang dipimpin oleh Muhammad Yamin. Ini Depernas ini kemudian menyusun program kerjanya berupa pola pembangunan nasional yang disebut sebagai pola pembangunan semesta berencana dengan mempertimbangkan faktor pembiayaan dan waktu pelaksanaan pembangunan. Kemudian pada tahun 1963 juga dibentuk Badan Perancangan Pembangunan Nasional atau Bappenas yang dipimpin Presiden Soekarno sebagai pengganti dari Depernas. Tugas Bappenas ini menyusun rencana pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Yang kedua, ada penurunan nilai uang. Untuk membendung inflasi dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pemerintah mengumumkan penurunan nilai uang. Nah, maksud dari penurunan nilai uang ini, misalnya ada uang kertas pecahan sebesar Rp500, nilainya akan berubah menjadi Rp50. Kemudian misal ada lagi uang Rp1.000 dan nilainya akan turun menjadi Rp100, begitu seterusnya. Yang ketiga, adalah melaksanakan deklarasi ekonomi atau DEKON. Nah, dalam pelaksanaannya, DEKON ini tidak mampu mengatasi kesulitan ekonomi dan masalah inflasi. DEKON justru mengakibatkan perekonomian Indonesia stagnan, tidak ada perkembangan. Masalah perekonomian ini diatur dan dipegang juga oleh Presiden. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Semoga bisa dipahami teman-teman semua. Maaf apabila ada salah kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.